mini stroke itu terjadinya sumbatan atau pecah pembuluh darah, biasanya sumbatan. Terjadinya sumbatan sifatnya hanya sementara. Jadi begitu dia ada sumbatan, dalam hitungan menit, biasanya sih nggak lebih dari 1 jam. Walaupun jarang ada yang bisa sampai 1 hari, tapi biasanya hitungan menit. Dia terbebas sumbatannya. Jadi orangnya misalnya gini, dia agak pelok, terus tangannya kok kesemutan gitu ya, terus kok berat gitu, masih bisa diangkat tapi berat gitu, atau tungkainya juga kok berat gitu. Tapi setengah jam balik udah lagi, biasa gitu, semuanya udah biasa. Dia pikir itu nggak ada apa-apa, kecapean doang, masuk angin doang gitu, habis dicolek gitu kan. Kan biasa begitu. Arahnya ke yang non medis gitu. Dan gejala ini kalau dibiarkan mini stroke ini akan berkembang menjadi stroke yang beneran itu tadi ya. Ini ngomongin stroke ringan juga. Kalau tadi gejalanya hampir sama, dan ini ternyata bisa sampai ke anak muda juga. Mungkin anak muda kayak yang nggak mungkin anak muda masa umuran segini kena stroke ringan, bukannya itu untuk orang tua aja, untuk orang-orang yang udah dewasa aja. Nah, ada nggak sih sebenarnya cara atau mungkin tes untuk seseorang bisa tahu kalau dia itu kena stroke ringan, Dok? Kalau menduga-duga ya, itu bisa dilakukan dengan tanya jawab. Terus periksa aja yang tadi, yang sederhana banget, angkat tangannya, terus ajak ngobrol dengan nyautnya kita dengar bagus nggak gitu, nyambung nggak. Kadang-kadang kalau dia stroke nggak nyambung, ditanyanya apa jawabnya apa gitu. Jadi korslet. Oh gitu. Nggak cuman artikulasinya aja dia jadi pelok, suaranya nggak jelas, tapi bisa juga konten pembicaraannya nggak nyambung. Jadi kalau diajak ngomong suaranya bagus, jelas, nyambung, berarti udah nggak tuh. Cek lagi penglihatannya kiri kanan bagus nggak, ada kelumpuhan nggak di anggota gerak atas, di anggota gerak bawah gitu. Kalau semua bagus, sebaiknya tetap dibawa ke dokter sih, karena lebih baik kita salah menduga daripada ternyata bener tapi nggak dicegah, nggak dibawa ke dokter gitu. Sebaiknya dibawa ke dokter. Nah, terus kalau misalnya udah diperiksa oleh dokter gitu, cara pasti untuk mengetahuinya biasanya kita lakukan CT scan atau MRI. CT scan itu bisa untuk organnya, bisa juga untuk pembuluh darahnya. MRI juga gitu, organnya dan pembuluh darahnya. Itu lebih akurat daripada cuma melihat dari luar. Nah, kalau misalnya ternyata udah dites segala macam, ini kena stroke ringan, ini udah ada tanda-tanda stroke ringan, yang harus dilakukan oleh si anak-anak muda ini apa? Maksudnya apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh, kemudian supaya tidak stroke ringan tuh berarti kan akan bisa datang lagi kan, Dok? Iya. Nah, itu apa? Bukan hanya datang lagi, yang ditakutkan itu stroke ringan itu jadi akan jadi ya? stroke beneran gitu loh. Karena kalau stroke ringan kan dia biasanya kembali seperti semula gitu, tanpa menimbulkan gejala sisa. Tapi kalau dia berkembang menjadi stroke beneran, itu kemungkinan untuk ada gejala sisanya itu menjadi besar. Dan 1 dari 3 orang yang kena mini stroke itu berkembang jadi stroke beneran. Setengahnya itu mengalami stroke 1 tahun, dalam waktu paling lama 1 tahun sejak kejadian mini stroke yang pertama. Iya. Jadi jangan dianggap sepele, walaupun kembali dia yang sudah kembali. Ada peningkatan ya, udah ada peningkatan, ada improvement ini ternyata dari stroke-nya. Nah, berarti apa aja nih, Dok, yang sekalian ngulang kali ya, yang tadi meskipun Dok San tadi udah bilang, mungkin ngulang lagi aja, Dok, sebenarnya kalau udah kena lah si mini stroke, apa yang harus dilakukan supaya ke rumah sakit tidak kembali? Terus untuk maksudnya apakah ketika udah ke rumah sakit ada follow up? Biasanya nanti di rumah sakit kan ditentukan faktor resikonya apa. Nggak cuma diperiksa keadaan fisiknya, tapi juga diperiksa ada hipertensi nggak. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang meningkatkan faktor resiko untuk kena stroke, baik stroke ringan maupun stroke sebenarnya, yang tidak memberikan gejala. Hipertensi. Ya, itu bisa silent killer tuh. Silent ya. Diam adalah emas. Tapi bukan untuk hipertensi ya. Jadi hipertensi nggak banyak gejalanya. Kalau ditanya, saya nggak sakit kepala, dicek tensinya, tinggi. Dia kaget, dokternya juga kaget gitu, sama-sama kaget. Jadi hipertensi, diabetes, itu juga, Dok,
Itu kalau saya baca di artikel-artikel kesehatan, katanya kalau sering haus, sering pipis, sering lapar, berat badannya turun, sering gatel-gatel, itu diabetes. Saya enggak semuanya cek gulanya. Sama-sama kaget, dokternya kaget, pasiennya juga kaget gitu. Kok bisa ya dok? Saya biasa-biasa aja, saya sehat loh dok, nggak ada gejala apa-apa. Itulah. Jadi jangan mengandalkan gejala baru dicek gitu loh, karena banyak penyakit-penyakit itu yang kalau stadium awal, tahap baru-baru, ringan-ringan, nggak ketahuan. Tadi apa? Tekanan darah, hipertensi, sakit gula, ya, terus kolesterol, sama juga, nggak ada gejalanya gitu. Jadi memang ujung-ujungnya ya mau nggak mau medical check up ya jadinya. Iya. Biar ketahuan, sahabat Sonora. Jadi takut. Tuh. Ini sama nih, orang juga jangan dicek dok. Bukan jadi takut medical check up, tapi jadi takut yaitu si silent killer yang kita nggak tahu, yang ternyata tiba-tiba jadi stroke ringan, yang sebenarnya kayak ini tuh udah harus aware sama badan juga, kayak badan sebenarnya kayak sadar udah begini gitu loh. Jadi kan menghindari supaya nggak sampai ke sana. Iya. Dan faktor risikonya ya itu tadi banyak yang bisa kita kendalikan. Tekanan darah. Kan kalau kita tahu kita bisa bisa diobatin. Diobatin itu tidak berarti minum obat ya. Kalau beberapa pasien hipertensi bisa dikendalikan dengan mengubah gaya hidupnya. Tapi yang penting ditangani gitu. Gula juga sama, bisa ditangani. Tidak berarti harus dengan obat. Walaupun tidak berarti tanpa obat pasti bisa gitu ya. Jadi jangan dibolak-balik. Jadi mungkin perlu obat, mungkin hanya perlu gaya hidup. Berat badan, ngebul. Iya. Olahraga, ngebul. Nah, udut ya. Ngudut ya. Ngudut. Ya berarti sebenarnya ya untuk pencegahan, untuk menjaga adalah ya pola hidup gaya hidup aja sehat, ya. Gaya hidup sehat. Kembali lagi, cuma itu doang. Susah ya. Nah, baru mau dibilang kayak ngomongnya sih gampang doksan, tapi ketika dilakukan ini ya mungkin enggak yang ngudut dan segala macam, cuman kayak untuk makanan-makanan yang kita enak nih. Iya. Ternyata itu jadi nimbun. Ya kalau katanya doksan ya bagus ini untuk keuangan, nabung terus katanya. Tapi bukan untuk penyakit ya, sahabat Sonora ya. Sudah, kita akhiri saja untuk Kamu Sehat di episode kali ini. Silakan untuk Anda yang punya pertanyaan lainnya boleh langsung dijawab di kolom komentar, karena kalau Anda beruntung nanti akan dijawab langsung sama adminnya kita. Kirain kalau beruntung dapat apa gitu, tumbler cantik Doksan atau apa. bagi-bagi piring. Biasa kan Doksan bagi piring ke Sesa. Oh iya, boleh juga sih, banyak piring di rumah. Dari Indomaret. Karena kan biasa sahabat Sonora ini suka ada nggak sih komentar-komentar di kolom komentarnya YouTube atau di Instagram gitu. Nah kalau misalnya nanti pas admin Sonoranya ngeliat, kita kan bisa nanya ke Dokter Santi, nanti akan langsung dikasih jawaban biasanya gitu. Jadi ya udah ngasih tahu aja dok, cuma ngasih doang. Kalau mau langsung nanya DM aja. Iya itu apa Instagramnya? Kenapa _ya_dok? Kenapa pakai underscore? Ya dok. Karena kalau under stress kasihan kamu. Lebih baik underscore daripada under stress. Bener, udah. Pokoknya silakan untuk kalian yang punya pertanyaan silakan langsung turut di kolom komentar, atau kalau ada ide topik, kita mau bawain topik apa nih seputar kesehatan, langsung aja, keren. Kayak di TV langsung di bawah. Nanti dimunculin ya guys. Langsung di bawah. Kalau ada merasa ini bermanfaat ya pasti bermanfaat. Boleh di like, boleh di share, boleh di subscribe juga channel YouTube supaya bisa mendapatkan informasi-informasi lainnya seputar Kamu Sehat. Sebelum closing, seperti biasa Doksan, silakan. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye. Dah.